Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa, maha kuasa, penuh kasih karunia, dan selalu setia. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami percaya Tuhan menyediakan perkara-perkara yang baik, hal-hal yang terindah dalam sepanjang hari ini. Sebelum kami mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Tuhan, berikan pengertian untuk memahami kehendak-Mu dan mentaati setiap firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 12-13. Tertulis demikian. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Saudara yang dikasih Tuhan, setelah selesai kegiatan retreat Kabinet Merah Putih yang diadakan di Magelang baru-baru ini, salah seorang menteri mengatakan bahwa retreat ini merupakan kegiatan yang positif yang memperjelas visi, misi, tujuan, dan orientasi pemerintahan ke depan. Retreat seringkali menjadi salah satu kegiatan untuk menenangkan diri, mengkonsolidasi, mencari tahu akan tujuan, dan memberikan pembekalan diri untuk menghadapi situasi kehidupan. Tempat retreat biasanya dipilih di lokasi yang tenang, misalnya di wilayah pegunungan atau pedesaan yang jauh dari keramaian. Seperti halnya sebuah retreat, kita perlu tenang dalam hadirat Tuhan untuk mengerti kehendak-Nya atas kita. Karena seringkali kita terlalu sibuk dan banyak kali ada di keramaian yang membuat kita tidak dapat dengan tajam mendengarkan suara dan kehendak Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 12-13 ini, di situ tertulis, dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Nabi Elia sedang berada di Gunung Horeb setelah lari dari Isabel, istri dari Raja Ahab, karena merasa takut akan ancaman yang ditujukan kepadanya. Elia sedang berada dalam keadaan stres, bahkan depresi. Ia ingin mati dengan cara sengaja tidak membawa bekal makanan dan minuman dan masuk ke padang gurun yang panas. Tapi Tuhan menguatkan hati Elia. Tuhan menguatkan tubuhnya juga, memberinya makanan dan minuman, sehingga Elia menjadi kuat kembali. Di Gunung Horeb ini Tuhan berbicara kepada Elia. Awalnya ada angin besar yang memecahkan gunung-gunung batu, tapi Tuhan tidak ada di situ. Lalu ada gempa, kemudian api, tapi Tuhan juga tidak ada di situ. Dan akhirnya ada angin sepoi-sepoi, angin yang lembut mengalir. Dalam bahasa Inggris disebut dengan gentle whisper. Dan disitulah Tuhan berbicara kepada Elia. Tuhan memilih untuk menyatakan dirinya dengan cara yang sangat kontras dengan ekspektasi Elia. Bukannya menunjukkan kekuatan yang dahsyat, Tuhan justru menampakkan diri dalam bisikan yang lembut. Interaksi ilahi ini menggarisbawahi suatu kebenaran bahwa Tuhan seringkali berbicara dalam ketenangan daripada keramaian.
Meskipun Tuhan memang bisa berbicara kapan saja, tapi ketika kita tenang dalam hadirat-Nya, maka kita dapat lebih mendengarkan suara-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan seringkali rindu untuk berbicara kepada kita. Tapi masalahnya seringkali kita tidak berada dalam ketenangan. Tuhan mau berbicara dengan lemah lembut, melalui Roh Kudus-Nya di dalam kita, di tengah kesibukan kita sehari-hari. Tapi masalahnya, adakah kita mau berdiam diri di hadapan Tuhan, mau masuk ruang tahta kudus-Nya, masuk dalam hadirat-Nya, dan mendengarkan suara-Nya berbicara kepada kita. Mari ambil waktu setiap hari untuk tenang dalam hadirat Tuhan, mendengarkan firman-Nya, mendengarkan suara-Nya, berbicara dan menuntun kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan punya kerinduan untuk berbicara kepada setiap kami. Terlalu sering kami berada di keramaian, kami terlalu sibuk dengan kegiatan dan tugas-tugas kami, dan kami lalai untuk mendengarkan suara Tuhan. Kami tidak masuk dalam ketenangan di dalam hadirat Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami semakin peka untuk mendengarkan suara-Mu, mengerti kehendak-Mu, memahami keinginan-Mu dalam kehidupan kami. Tunjukkan kepada kami dan nyatakan ya Tuhan, apa yang menjadi kerinduan-Mu bagi setiap kami untuk kami lakukan. Tuntun kami dan arahkan kami Tuhan pada rencana-Mu yang baik. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Buatlah kami lebih lagi mengerti dan semakin memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, berikan kami hikmat-Mu, sehingga kami mengerjakan segala sesuatu seturut kehendak-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan masalah, agar tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan jalan keluar yang ajaib. Mujizat Tuhan dinyatakan bagi setiap kami. Kami menyerahkan setiap rencana kami, jadwal-jadwal kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah rencana dan jadwal-Mu Tuhan yang terjadi atas kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.